Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah kondisi berdasarkan pemikiran saya pribadi tentang melihat kondisi penyebaran ekonomi dengan dampak perekonomian. Bagi perekonomian di Indonesia dan kebijakan lockdown mempengaruhi impor bahan baku dan barang modal. Pada akhirnya, produksi turun, barang langka dan harga meningkat. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang bekerja mendapatkan gaji tetap, misalnya pekerja ojek banyak dampak bagi perekonomian. Contohnya, melarang adanya turis luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Jadinya tempat pariwisata seperti Bali, hotel-hotel di Bali, villa dan tempat souvenir mengalami kerugian bisa mencapai 21 miliar. Dan bahkan beberapa hotel sudah merumahkan para karyawan, bisa jadi akan di PHK. Jika sebagian besar di PHK, maka jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat. Pas awal mula adanya corona, pemerintah malah menaikkan subsidi pesawat untuk ke berbagai daerah wisata dan memperketat pemeriksaan. Tapi dengan cara begitu menurut saya juga belum tentu efektif. Contohnya kayak misalkan indeks bursa saham yang turun, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga ikut melemah. Di saat kunjungan turis anjlok, pemerintah awalnya fokus mendorong wisatawan domestik dengan ngasih subsidi tiket pesawat 443,39 miliar dan juga mendorong perjalanan dinas di daerah wisata. Menurunnya tingkat pariwisata di Indonesia. Banyaknya hotel yang tutup karena sepi pengunjung, bisnis rental kendaraan, souvenir, dan restoran-restoran di daerah wisata juga terkena dampaknya. Sehingga mengalami kerugian yang ditaksir 21 triliun rupiah. Kedua, wabah ini bukan hanya berefek ke ekosistem pariwisata Indonesia, tapi bursa saham dan industri manufaktur juga ikut terancam. Perdagangan saham harus di-stop beberapa kali karena turun sangat jauh. Untuk sektor manufaktur, sebanyak 74% bahan baku dan modal yang datang dari Cina, pabrik sepatu tekstil, sampai elektronik terancam stop produksi padahal Indonesia belum lockdown. Kalau begini, para buruh pabrik terancam dirumahkan dan juga di PHK. Pandemi COVID-19 diyakini menekan perekonomian global. Perekonomian tidak stabil. Untuk Perlambatan roda ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia karena terkenanya wabah virus corona. Di Indonesia, kemungkinan kita kehilangan devisa sebesar 42,8 triliun. Itu berdasarkan hitungan di tahun 2019. Kita juga kehilangan 2 juta wisatawan kurang lebih 2 juta wisatawan dari Tiongkok. Ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan biaya produksi yang tertanggung. Tentu kita tidak inginkan masalah ini bertahan lama dan semakin parah ke depannya. Ini harus dibutuhkan penanganan secara serius dan kebijakan yang tegas dalam menghadapi masalah tersebut. Ini tidak hanya memberikan dampak bagi kesehatan, tapi juga memberikan dampak bagi perekonomian. Nah, anjloknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan menurut video di atas ini, Indonesia sudah mengalami kerugian dalam bidang pariwisata senilai 21 triliun. corona tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga bagi perekonomian suatu negara, baik itu fisikal, moneter, sektorial, dan lain-lain. Wabah COVID-19 ini membuat kegiatan perekonomian menjadi hancur dan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan. Memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil kayak seperti pedagang, seperti pengemis, pokoknya kayak yang tidak mendapatkan uang yang tetap gitu. Pada perekonomian nasional, terutama imbas kepada pelaku usaha retail baik transportasi maupun industri. Terutama imbas kepada pelaku usaha retail baik transportasi maupun industri. Bisa dibilang ekonominya itu rendah. Karena dengan tidak adanya pekerjaan, mereka pun tidak mempunyai penghasilan. Yang dimana kerugian ditafsir 21 triliun rupiah di bidang pariwisata dan bursa efek. Bursa saham turun yaitu 4,8% dan pengangguran pun bertambah. Banyak kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang sudah merumahkan pekerja-pekerjanya. Tapi ada juga perusahaan yang mem-PHK pekerjanya karena mereka mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga mereka harus mem-PHK pekerjanya. Assalamualaikum
Saya ingin menyampaikan sebuah opini berdasarkan pemikiran pribadi